warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Tegalung Ustaz Lisari SPD, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju iman dan Islam. Ustaz dan Ustazah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya, kepala sekolah dan teman-teman SMP Tegalung Al-Hakim yang sudah sangat banyak membantu saya dalam CGP ini. Insya Allah ini adalah aksi nyata yang membutuhkan orang banyak nih Ustaz. Setelah ini tidak ada lagi. Hanya saya membutuhkan satu orang nanti untuk diobservasi di aksi nyata modul 2 begitu. Nah, Ustaz dan Ustazah, saya di sini bukan dari Ustaz dan Ustazah, tidak, tapi hanya ingin menyebarkan apa yang sudah saya peroleh selama mengikuti CGP. Dan saya berharap nantinya teman-teman juga tergerak untuk ikut di CGP jika ada pembukaan di angkatan selanjutnya, gitu. Insya Allah banyak ilmu yang diperoleh, dan ilmu itu sangat penting untuk siswa kita dan sekolah kita. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang para guru hebat SMP Tegalung Al-Hakim. Mari bekerja bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin sekolah, disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Selamat datang bagi yang baru bergabung, Ustaz Halim. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan proses belajar Pancasila. Mungkin Ustaz-Ustazah sudah pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya mungkin sudah pernah ya. Tidak apa-apa, mungkin nanti bisa ditanyakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Kalau misalkan bagi yang belum pernah baru mendengar sekarang, atau mungkin sudah pernah ada yang membaca artikel, membaca literatur tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran berdiferensiasi bukan sebuah model pembelajaran, bukan media pembelajaran, tetapi adalah usaha masuk akal yang dilakukan guru. Usaha masuk akal yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan murid-murid kita. Jadi di dalam suatu kelas kita tidak bisa hanya melakukan ceramah
Ada berdiferensiasi proses dan ada berdiferensiasi produk. Mengingat gaya belajar anak-anak kita itu bermacam-macam. Ada yang auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kita tidak bisa mengelompokkan yang auditori dengan visual, kita tidak bisa. Visual dengan kinestetik juga kita tidak bisa. Begitu. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Yang visual dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetik, yang auditori dengan auditori. Mungkin ini sedikit merepotkan. Ya. Aduh, masih merancang begitu lagi nanti akan mengabsen lagi, gitu ya. Nanti akan mengisi kulim, gitu ya. Jadi, tapi kami diharapkan di sini nanti ustazah-ustazah bisa memenuhi kebutuhan belajar murid kita dengan pembelajaran berdiferensiasi. Coba, sebelumnya ustazah-ustazah mencari pasangan terlebih dahulu. Berpasangan ya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah lakukan. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengembangkan salah satu tangan Anda. Jadi coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghati, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan dimulai, ustazah-ustazah berpasangan. Silakan. Jadi yang satu silakan mencoba untuk membuka kepalan tangan teman yang satunya. Boleh menghargai. Tak bisa. Boleh menggelitik, boleh menghardik. Ya, begitu ya, ustazah dan ustazah. Nah, dari permainan itu apa sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan? Pelit katanya ustazah Nuri. Iya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol sebenarnya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Maksudnya ilusi guru mengontrol murid di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Begitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi murid-murid kita itu bukan tidak ada alasannya dan tidur di kelas, tidak mengerjakan PR, terus berulah, sering membuli teman, itu semuanya ada alasannya. Begitu ya, saudara-saudara. Berikutnya ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya kekuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksudnya seperti ini.
Biasanya ustazah akan menyampaikan begini ke murid-murid. Nanti kalau terus datang tepat waktu akan ustazah kasih hadiah ya. Begitu. Atau misalkan yang nanti tidak pernah terlambat selama 1 tahun, ustazah akan kasih reward ya di akhir tahun. Ya, pernah kan begitu? Atau yang softnya setiap sholat berjamaah ada yang di paling awal, itu akan mendapatkan nilai bagus. Begitu. Nah, anak-anak melakukan itu, anak-anak melakukan perilaku tersebut hanya karena ingin mendapatkan reward, hanya ingin mendapatkan pujian misalkan, tapi tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Begitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Maksudnya seperti ini. Nah, kamu itu ya sudah datang terlambat, tapi di kelas tetap saja tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak kasihan ya sama ustazah, begitu. Tidak kasihan. Itu membuat orang merasa bersalah. Anak-anak membuat anak merasa bersalah atas sikapnya. Begitu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dari sana, dari reward-reward yang tadi. Reward-reward juga berbahaya loh ya sama anak didik kita. Kenapa? Karena di situ akan memunculkan rasa iri, rasa dengki dari teman-temannya yang lain. Begitu. Jadi dalam jangka waktu pendek mungkin efektif, tapi tidak dalam jangka waktu panjang. Ustazah itu ustazah Khalid hanya memperhatikan anak-anak yang datang tepat waktu, sementara yang lain tidak. Setelah itu teman-temannya akan iri, begitu. Berikutnya, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitanya kebutuhan kita sama, di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita berbeda, kebutuhan anak-anak kita juga berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi perbedaan anak kita berbeda. Yang perlu dipahamkan di sini adalah kebutuhan siswa-siswa kita berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang satu-satu. Jadi perilaku anak-anak kita itu memiliki tujuan. Ada yang membutuhkan kasih sayang, ada yang membutuhkan kebebasan, ada yang membutuhkan penguasaan, ada yang membutuhkan rasa senang. Jadi nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsep
Kopdarsus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi nanti adanya segitiga restitusi ini diharapkan anak-anak yang bermusuhan ketika kita sudah laksanakan segitiga restitusi, anak-anak tidak ada yang menang kalah, tapi mereka akan menang menang. Disiplin positif. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Begitu. Jadi nanti anak-anak kita datang ke sekolah tepat waktu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapat penghargaan, tapi memang sudah timbul dari dalam dirinya sendiri bahwa disiplin itu memang penting untuk kehidupan dirinya. Begitu. Anak-anak yang tidak melaksanakan tugas bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin mendapatkan reward, tapi karena ingin memang harus ada kemauan dari dalam dirinya bahwa ilmu itu penting. Begitu. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu satu-satunya adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, anak-anak kita diharapkan akan nantinya berprofil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tuh. Nah, di situ menurut YP, toleransi, rasa hormat, integritas, maksudnya nilai-nilai kebajikan ini itu berlaku di seluruh negara. Seperti disiplin yang datang tepat waktu, kan begitu. Itu juga berlaku kan di negara lain. Disiplin seperti itu. Bersih misalkan, bersih bagaimana? Bukan, maksudnya relatif, bukan yang termasuk relatif nilai-nilai kebajikan itu. Nah, berikutnya ketenaran hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi anak-anak nantinya mempunyai nilai-nilai kebajikan ini tanpa hukuman, tanpa paksaan, tanpa ancaman. Begitu. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu mungkin Ustazah Yani nanti bisa, itu bahasa Inggris, power ya, kekuatan, survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan belonging, itu kasih sayang. Jadi anak-anak kita melakukan tindakan perilaku di sekolah untuk memenuhi ini sebenarnya. Misalkan ada anak-anak yang sudah makan siang tapi masih minta makanan temannya. Misalkan ada seperti itu. Misalkan ada. Mereka tidak
boleh kita marahin, misalkan kamu ini sudah makan, kok masih saja makan makanan temannya. Panggil anak itu, ditanya. Kalau misalkan jawabannya ya karena saya kurang, makanan saya kurang, berarti mereka ingin mendapatkan, memenuhi survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu ya. Misalkan jawabannya begini, iya karena mama saya hanya membawakan makanan seperti ini terus, tidak bervariasi. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Kalau jawaban Anda seperti itu, kira-kira kebebasan, ya. Mereka pengen menu yang beragam, pengen bebas, ya kan? Jadi kita lihat dari jawaban anak-anak, begitu. Nah, di sini tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, Ustaz Halim, kebutuhan apa itu, Ustaz? Kebutuhan apa? Ada kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, yang kelima itu bertahan hidup. Yang keempat itu, kita lihat di sini. Jadi itu usaha-usaha penguasaan. Nah, jadi kesenangan di sini kebutuhan untuk merasa senang, bermain, humor, antusiasme. Cinta dan kasih sayang kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Kebebasan kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, harga diri, prestasi diakui. Nah, ini kadang anak-anak yang terjadi di kelas kita. Jadi ada anak-anak yang pasif saja. Ketika disuruh maju tidak tahu, begitu. Tidak tahu Ustaz, tidak tahu Ustazah, begitu kan ya? Ada anak-anak yang seperti itu. Mereka sebenarnya butuh pengakuan. Ayo kita kuatkan. Ayo Mas, kamu bisa. Begitu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Ada 3 bentuk motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kan anak-anak kita? Ada, banyak. Datang tepat waktu, tidak datang terlambat itu karena hanya takut hukuman. Ada banyak begitu. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga banyak. Nanti yang dapat nilai bagus di IPA akan
tidak nyaman untuk muridnya, untuk anak-anak untuk jangka waktu panjang. Murid takut dan menjadi rendah diri berupa hubungan fisik atau psikis. Murid menyembunyikan kesalahan. Aduh, saya tadi terlambat, tapi biar tidak ada yang lihat, saya akan pura-pura datang tepat waktu. Gitu. Ada kan anak kita seperti itu? Karena kamu dihukum. Berikutnya penghargaan. Penghargaan juga begitu, tidak efektif, merusak hubungan. Maksudnya merusak hubungan seperti yang tadi saya sampaikan, akan timbul iri dari temannya, akan timbul dengki dari temannya. Begitu. Mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas, benar. Karena anak-anak yang terbiasa dengan mendapatkan penghargaan ketika melakukan sesuatu ingin perfect. Aku takut salah nanti. Kalau misalkan saya mengerjakan apa ya kira-kira jawabannya begitu, itu membunuh kreativitas penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Oh, ranking 1, ini ranking 2 itu. Merampas hak menghargai dirinya. Ini perbedaannya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dibuat oleh guru dan murid. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yang akan kita bahas nanti. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Dibuat oleh murid atau anak. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini kaitannya nanti dengan keyakinan kelas, saudara. Mungkin di kelas putri sudah dibuat ya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti diharapkan juga yang kelas putra membuat keyakinan kelas. Jadi nanti konsekuensinya dari mereka sendiri. Kalau misalkan tidak tiket, anak-anak akan muncul dari mereka sendiri. Memungut sampah ustazah dari kelas 7 sampai kelas 9 gitu. Sepakat. Itu sudah menjadi konsekuensinya. Jadi nanti kita tidak mengingatkan. Nah, ini Mbak Novel tidak tiket, apa yuk konsekuensinya? Tuh. Jadi mereka sendiri yang akan paham. Gitu. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi di sini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Berikutnya, contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kita lihat ketika guru memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini untuk kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid ketakutan. Nah, hukuman itu terkadang tidak masuk akal dan dilaksanakan secara dadakan. Begitu ya hukuman. Kamu datang terlambat, berlari keliling lapangan 5 kali putaran. Itu kan tidak terencana sebelumnya, kan begitu? Ya. Konsekuensi, guru menyuruh siswa mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru menyuruh siswa tersebut mengerjakan PR ketika istirahat. Konsekuensi, begitu.
Restitusi. Nah, kalau restitusi begini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Menanyakan alasan siswa tidak mengerjakan PR. Menanyakan apa yang akan dilakukan murid tersebut atas kesalahannya. Contohnya seperti ini. Didudukkan dulu anak yang tidak mengerjakan PR. Ditanya, Mas, kenapa tidak mengerjakan PR? Mereka akan menjawab kan, lupa Us, ketiduran Us, begitu. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Bagaimana kalau misalkan tidak mengerjakan PR? Mereka kan menjawab sendiri sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Ya Us, saya harus tinggal di kelas selama jam istirahat. Nah, selanjutnya bagaimana nanti agar kamu bisa mengerjakan PR dan tidak tidur terlalu malam sampai begitu. Ya saya akan meminta orang tua saya untuk membantu saya menggunakan alarm, saya akan menggunakan alarm agar tidak terlambat ke sekolah, begitu. Jadi nanti ditanyakan begitu saudara anak-anak kita. Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru. Ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, ada posisi
Ya, begitu Ustaz-Ustazah. Kira-kira selama ini kita ada di posisi yang mana? Ya. Nah, untuk posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah itu tidak dilanjutkan karena membuat mental anak-anak down. Begitu. Mereka akan terus mengingat sampai mereka tua nanti. Coba Ustaz dan Ustazah ingat kembali kejadian negatif selama Ustaz dan Ustazah sekolah. Ya. Waktu itu saya sampai sekarang itu mengusir anak itu sampai dikeluarkan. Terus pernah menangkap Ustaz Sadar atau teman Ustaz Sadar? Oh ya, berarti kan masih ingat ya? Dulu, dia jalan-jalan Iya. Jadi kita tetap akan ingat kejadian negatif, kejadian positif selama kita menjadi murid. Begitu ya. Ustaz dan Ustazah yang lain juga mungkin sama dengan
Posisi teman kira-kira boleh tidak? Iya, posisi teman itu juga tidak baik, karena akan menganggap kita temannya. Nah, ada Ustazah Anissa, tidak akan dimarahi saya kalau terlambat. Gitu. Ya, kalau Ustazah Anissa sudah bestie, begitu. Ya, ada anak yang begitu. Itu juga tidak dianjurkan. Minimal kita kalau tidak di posisi manajer, minimal kita adalah pemantau. Begitu. Pemantau. Kita mengingatkan konsekuensinya apa? Begitu. Konsekuensinya apa? Kalau kalian terlambat. Konsekuensinya apa? Kalau kalian tidak berpakaian syar'i. Konsekuensinya apa? Kalau berkata kotor. Begitu. Itu kalau misalkan kita tidak mampu sebagai manajer. Berikutnya, sudah. Nah, di sini dari video yang tadi bisa kita lihat ketika posisi guru sebagai penghukum, identitasnya anak-anak itu akan gagal, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hasilnya anak-anak akan memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Begitu. Anak-anak itu akan memberontak ketika anak-anak sering dihardik. Begitu. Selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Guru itu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ngomel terus. Ya, kamu itu ya tidak kasihan sama Ustazah. Ustazah sudah nyampe capek tadi, berangkat ke sekolah tadi anak Ustazah belum mandi. Kamu di sekolah capek. Ya, anak-anak kan merasa bersalah. Aduh, karena saya Ustazah itu tadi sampai tidak mandiin anaknya, tidak sarapan. Akan membuat mental anak-anak dong. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan anak-anak akan berbohong. Begitu. Nah, posisi teman sekarang membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Hasilnya ketergantungan sama guru itu. Posisi pengantau menghitung dan mengukur. Maksudnya menghitung dan mengukur di sini sudah berapa kali kamu terlambat? Dalam minggu ini sudah berapa kali? Berdasarkan data. Jadi sekolah kita sudah bagus ya, sudah ada tabungan karakter di situ, sudah kita bisa melihat berapa keterlambatan siswa, berapa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa begitu. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, berikutnya posisi manajer. Ini posisi motivasi intrinsik bersumber dari dalam dirinya. Guru yang bisa dilakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan, hasilnya menguatkan watak atau karakter siswa. Gitu. Jadi kita diharapkan posisi kita adalah sebagai seorang manajer, paling tidak seorang pemantau. Tidak dianjurkan sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah dan teman. Begitu. Coba dari video yang tadi, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa sih? Rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi Bapak, Ibu. Teman, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita koreksi ya, koreksi sama-sama jawaban Ustazah.
guru dengan posisi manajer paling tidak memantau. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Oh, bukan peraturan kelas begitu. Mungkin ada yang ya, jadi katanya Ustaz Sadam tadi aturan dibuat untuk dilanggar. Jadi bukan disebut dengan peraturan kelas. Begini, kalau peraturan itu lebih nanti ada hukuman di situ, iya kan? Ada hukuman. Peraturan kelas. Kalau peraturan kelas 7B, 1. Menggunakan atribut lengkap. Jika tidak, hukumannya begitu ya. Nah, keyakinan kelas, tidak apa-apa juga Ustaz Tafuri sebenarnya kesepakatan kelas. Tapi ini keyakinan adalah sesuatu yang diyakini anak kita dan kita, begitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa juga kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa ini sebenarnya? Kok harus menggunakan helm ketika berkendara? Kok harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Misalkan kalau pada waktu pandemi, kenapa kok harus begitu? Menjaga keselamatan. Iya, keselamatan. Sama juga keyakinan kelas dibuat untuk menjaga keselamatan siswa. Keselamatan dalam apa? Anak-anak di kelas akan merasa nyaman, aman, begitu. Maksudnya tidak ada hubungan fisik di situ. Sedangkan peraturan atau kesepakatan itu hasil dari bersama. Jadi itu sebuah kesepakatan. Kalau peraturan, kalau kesepakatan, jadi kan tidak beda antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau saya berbeda dengan adanya aliran ini. Contoh seperti peraturan memakai helm itu kan dibuat di masyarakat, tapi pemerintah dengan konsekuensi kalau memakai helm itu tidak. nah ini sebenarnya pada nilainya saudara, nilai yang akan kita peroleh dari itu, nilai yang akan kita peroleh dari dua ini, nilai keselamatan kan ya, nilai keselamatan. Jadi di kelas juga begitu. Nama keyakinan yang kita mau taruh di peraturan Keyakinan. masih belum bersama atau belum membuat apa yang membuat. Ya. Jadi untuk keyakinan kelas bukan hasil dari keputusan sekolah, tapi adalah rembuk bersama siswa. Saya punya video tentang pembuatan keyakinan kelas, cuma belum terdownload di sini, ada di HP. Nanti suatu saat yang belum membuat mungkin bisa. Jadi kalau di kelas saya itu anak-anak, masing-masing anak diberikan kertas origami. Silakan di situ tidak perlu ditulis nama, tuliskan apa yang ingin kalian harapkan dari sekolah, dari kelas ini. Misalkan ada di mana macam-macam Ustaz. Setelah anak-anak menulis, mereka akan menempelnya di papan tulis, kertas
harus ada ya keyakinan sekolah. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak ketika melaksanakan melanggar gitu, membuat kekeliruan di sekolah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menayangkan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas maksudnya. Nah, ini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada anak-anak yang melanggar, kita stabilkan emosi mereka. Kita stabilkan dulu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi, ada tapinya. Bukan berbuat salah tidak apa-apa. Begitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi Ustazah begini, gitu ya. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara apa? Gitu. Itu tentang menstabilkan identitas. Berikutnya validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini yang sudah saya laksanakan kemarin di mod kita. Tapi begitu Ustazah, ada sebenarnya satu video lagi tentang anak-anak kita, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan dari tadi, atau cukup? Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Jelas? Ya. Ya. Otomatis kan pikiran kita ada tambahan yang mungkin perlu kita pikirkan bersama dan juga dicarikan solusi ataupun tawaran dari guru bergerak ini. Yang ada nilai-nilai rohaninya di situ, nilai-nilai keislamannya, seperti membuat keyakinan kelas, terus juga kayak tindakan-tindakan bagi para siswa yang melanggar, terus sama ketika menangani ada siswa yang bermasalah seperti video. Jadi kan yang ditawarkan oleh Ustazah selama dari tadi itu kan untuk halayak umum atau sekolah-sekolah umum, sedangkan untuk di kita
yang basicnya adalah Al-Quran dan hadis atau Islami, itu mungkin bisa juga nanti, kalaupun misalnya kita tidak dibebaskan untuk berpikir sendiri, tapi mungkin ada arahan, setidaknya ada arahan dari ustazah kepada kami, bagaimanapun yang terjadi di sekolah kita, seperti ketika ada pelanggaran itu tetap sesuatu harus terjadi. Dan intinya begitu Ustaz, ketika ada sesuatu pelanggaran harus ada sesuatu yang terjadi. Misalnya yang terjadi itu merupakan sebuah kesalahan seperti hukuman dan lain-lain. Terus seperti yang dicontohkan di pola manajer dan segala macam itu kan mungkin sesuatu yang positif. Tapi di situ bagaimana ada nilai-nilai agamanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Zubair. Tadi yang disampaikan saya, kata beliau adalah di sekolah-sekolah hukum atau sekolah-sekolah negeri. Ya, ya, ya. Yang diharapkan Ustaz Zubair nanti bagaimana di sekolah kita yang berbasis tauhid ini juga keyakinan kelasnya itu mengandung nilai-nilai Islami. Nah, ya di sini pentingnya wali kelas. Kenapa saya undang? Jadi agar di kelasnya, di kelas masing-masing itu membuat keyakinan kelas yang masuk nilai-nilai Islami. Contoh di 7B itu sudah memasukkan menggunakan pakaian syar'i. Syar'i itu bukan hanya waktu di sekolah, ketika buka bersama, ketika kegiatan-kegiatan darling. Jadi anak-anak harus tetap menggunakan jilbab panjang dan berkaos kaki. Itu Ustaz. Diharapkan juga yang putra, yang ustazah yang lain di kelas 8B dan 9B juga begitu nantinya. Itu contoh saja Ustaz yang sudah masuk ke ini. Tidak berbicara kotor, masuk di keyakinan kelas saya. Terus makan dan minum dengan duduk, masuk di kelas saya, di keyakinan kelas saya. Nah, ya, jadi kan tadi Ustaz Zubair harus ada semacam hukuman. Iya, memang konsekuensinya dari mereka sendiri Ustaz. Konsekuensinya yang mereka akan lakukan, mereka sendiri yang membuat. Contohnya, tidak melaksanakan piket itu mereka dari mereka sendiri. Terus mau memungut sampah dari kelas 7 sampai kelas 9. Begitu. Apakah sepakat yang lain? Sepakat. Jadi itu sudah bisa menjadi konsekuensinya Ustaz. Harus ada kesepakatan dulu dari mereka. Kayak berpakaian syar'i. Berpakaian syar'i itu saya lupa konsekuensinya apa, tapi ada yang kepala sekolah sampai gitu. Begitu. Jadi nanti kita akan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan masuk di keyakinan kelas. Begitu harapannya Ustaz Zubair. Jadi nanti ditambahkan mungkin yang belum membuat keyakinan kelas bisa ditambahkan dengan itu. Itu saja, mungkin ada yang lain. Cukup ya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas supportnya terhadap saya, teman-teman. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa kita melaksanakan dan mengemban amanah. Anak-anak didik kita itu adalah amanah yang harus kita didik, yang harus kita tumbuhkan. Ya, anak-anak kita tidak bisa kita samakan karena mempunyai karakter yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu. Terima kasih. Akhirnya dari saya, kita tutup majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum kita memulai tahun pelajaran baru di tahun 2024-2025, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, mungkin sebelumnya kalian di SD sudah pernah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Pernah. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Peraturan. Apa lagi? Selain peraturan? Kesepakatan. Apa lagi? Apa ada ya? Tahu nggak ya? Peraturan. Ya. Nah, keyakinan kelas sebenarnya bukan peraturan. Bukan peraturan. Ya. Tapi kalian akan lebih mantap kalau misalkan dalam menjalankan rutinitas sekolah ada keyakinan kelas. Usaha tidak akan menghukum kalian, tapi diharapkan nanti dengan adanya keyakinan kelas, kalian bisa sadar untuk kesadaran dalam diri kalian sendiri. Sadar dalam apa? Oh ya, kalau saya begini, nanti saya harus begini. Kalau saya datang terlambat, saya harus misalkan menulis 2 halaman surah Al-Baqarah seperti itu. Jadi timbul dari dalam diri kalian sendiri, begitu ya, bukan dari ustazah. Jadi nanti kalian akan sadar. Itu yang terpenting dari keyakinan kelas. Jadi adanya motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari kesadaran kalian sendiri, begitu. Jadi nanti saya tidak mau datang terlambat, karena kalau saya datang terlambat, pasti saya nanti akan dihukum, kan begitu ya? Biasanya kan ada begitu. Berarti kalian takut sama hukuman, bukan karena datang ke sekolah mau mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, datang ke sekolah karena ingin disiplin, tidak. Karena takut hukuman, ya. Usaha tidak mau itu terjadi. Ya, jadi kalian melakukan apapun di kelas, di sekolah bukan karena takut hukuman, betul ya? Nah, coba sekarang Ustazah akan bagikan kertas ini. Jadi nanti kalian isi apa saja yang ingin menjadi cita-cita kalian ke depan. Keyakinan kelas yang kalian harapkan di kelas 7B seperti apa ya? Silakan diisi. Misalkan pengen teman-teman tidak membuli, harus datang tepat waktu, harus tertib ketika pelajaran. Silakan diisi. Ya kan? Iya. Silakan diisi, saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan apa nantinya yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Sudah? Belum. Silakan diisi dulu. Nanti setelah dituliskan, silakan kalian menempelkannya di papan tulis. Kita sediakan ini ya, ada titik ya. Yang sudah boleh langsung menempelkan di sini. Tidak terbut ya.
Ini tanpa nama, tanpa inisial. Jadi tidak ada yang tahu ini punya siapa. Ya. Dilarang dan datang tepat waktu, berbicara sopan, melaksanakan tiket sesuai jadwal. Makan dan minum dulu, tidak berisik saat pelajaran, datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya, tidak datang terlambat. Saat pelajaran dimulai, tidak ada yang berisik. Ketika ada sampah di kelas, semua bertanggung jawab membuang. Bukan cuma kebersihan, tidak memilih teman, tidak berkata kasar, tidak membuli. Datang tepat waktu, tidak berbicara saat belum mengajar, mengikuti pelajaran dengan tertib, stop bullying, membeda-bedakan teman, sindir-sindiran. Ketika ustazah selesai menjelaskan, jika tidak keberatan bisa melakukan apa saja asal tidak ramai. Bisa memakan permen begitu. Oke. Makan dan minum dulu saat pelajaran ramai. Membuang sampah ke tempatnya, jangan ramai ya. Membawa buku sesuai dengan pelajaran, tidak ribut saat mengerjakan tugas, tidak membuli teman. Memakai atribut lengkap saat ke sekolah, dilarang bullying, datang tepat waktu memakai atribut lengkap. Tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Jangan membawa HP jika tidak disuruh, datang tepat waktu. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya, jadi semuanya intinya bisa kita rangkum menjadi yang pertama datang tepat waktu. Setelah itu ya, membuang sampah pada tempatnya. Berikutnya memakai atribut lengkap. Ya, memakai atribut lengkap. Apalagi melaksanakan tiket. Ya, melaksanakan tiket. Ya. Membawa buku sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Tidak melakukan bullying. Apalagi tidak membeda-bedakan teman. Apalagi tidak ramai saat pelajaran dimulai. Tidak ramai saat pelajaran. Makasih dengan cara sopan. Tidak berbicara kotor. Ya, yang ke-9 sudah di sini ya. Tidak berbicara kotor. Yang ke-10 apa? Makan dan minum tadi ya. Makan dan minum dengan duduk. Mungkin ada lagi? Makan dan minum pakai tangan. Tadi tidak ada di sini. Apa? Berpakaian syar'i. Ya, berpakaian syar'i. Nah, coba perhatikan. Dari ke-11 keyakinan kelas yang telah kita buat, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, memakai atribut lengkap, melaksanakan tiket, membawa buku sesuai jadwal, tidak melakukan bullying. Nah, ini sudah pas ya kalimatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang akan kita ubah agar tidak mengandung kalimat negatif, agar tidak ada kata tidak di situ. Kita akan ubah menjadi apa? Kita akan ubah menjadi apa ini? Ya, stop bullying. Ya, kita. Nah, kita akan
akan mengubah ini ya. Stop bullying. Yang ini Mbak, tidak membeda-bedakan teman. Semua teman sama. Ya. Apa lagi? Dilarang tidak kita gunakan pada keyakinan kelas. Ya. Ya, apa kira-kira? Saling menghormati ya. Saling menghormati sesama teman ya. Yang ini tidak ramai saat pelajaran dimulai. Tertib ya. Tertib saat pelajaran dimulai. Tidak berbicara kotor. Tidak berbicara sopan. Sudah tidak ada lagi ya, tidak ada yang mengandung kata tidak. Jadi di keyakinan kelas itu kata tidak kita tidak gunakan dan dilarang. Seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita buat seperti ini saja, membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Nah, coba dari ke-11 keyakinan kelas yang telah kita buat, datang tepat waktu. Kira-kira nilai kebaikan apa yang akan kita peroleh dengan datang tepat waktu? Apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Bersih. Tanggung jawab. Apa lagi? Bersih. Ya, bagus. Tanggung jawab. Tanggung jawab dan bersih. Dan nilai kebersihan. Ya. Kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita bisa bertanggung jawab atas sampah yang kita miliki. Ya, setelah makan jangan dibuang sembarangan. Nah, ini contohnya. Tidak ada sampah. Berikutnya, memakai atribut lengkap. Nilai kebajikan apa kira-kira? Rapi. Bagus ya. Melaksanakan piket. Kebersihan dan tanggung jawab juga. Membawa buku sesuai jadwal. Ya, bisa masuk disiplin, bisa tanggung jawab, bisa. Ya, stop bullying. Menghormati. Ya, saling menghormati sesama teman. Peduli. Ya, bagus. Berikutnya, tertib saat pelajaran dimulai. Disiplin. Apalagi? Ya, tertib. Berbicara sopan. Menghormati, termasuk dalam nilai kebajikan menghormati sesama teman. Makan dan minum dengan duduk. Adab ya. Adab makan dan minum. Berpakaian syar'i. Adab juga. Tanggung jawab juga ya. Tanggung jawab terhadap badan kita. Gitu. Jadi kalian bisa ya membedakan. Oh, ini saya harus disiplin. Di sini saya harus bertanggung jawab. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana konsekuensinya kalau datang terlambat? Bagaimana? Kita sepakati bersama membaca istighfar sekali. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, memungut sampah katanya Mbak Novel. Memungut sampah dari kelas 7 sampai kelas 9. Sepakat? Sepakat. Memakai atribut lengkap. Bagaimana kalau tidak menggunakan? Bagaimana? Membaca Quran Al-Baqarah
Konsekuensinya terserah guru matematikanya ya. Tuh. Formuli. Bagaimana kalau formuli? Yang mana yang mana? Oh ya, yang ini apa? Yang ini apa? Tiga. Menghafal Al-Quran? Satu halaman ya. Saling menghormati. Bagaimana kalau tidak saling menghormati? Dari mana? Menulis apa? Tadi ini membaca ya. Tadi ini membaca 100 kali, ini menulis 50 kali. Tertib saat pelajaran dimulai. Bagaimana itu? Tergantung gurunya. Berbicara sopan. Ada beneran ya nanti ya. Maka lebih dengan guru. Bagaimana ini? Kalau berdiri. Kalau berdiri bagaimana? Membersihkan kaca. Kaca kelas ya. Kaca kelas. Berpakaian sapi. Bayar kas. Berapa? 10.000 selama 5 hari. 2 hari. Ya, sudah. Jadi sudah ya. Kita sudah sepakat bersama-sama kelas 7B akan melaksanakan ini. Nah, sekarang Mbak Kira, Ustazah minta tolong ya untuk menuliskan keyakinan kelas kita pada kertas karton ini yang nantinya kita akan menempelnya di kelas kita. Ya. Silakan di sini Mbak Kira. Sekarang Ustazah minta Mbak Novel ya untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah kita pajang di kelas kita. Silakan Mbak Novel. Keyakinan kelas 1. Datang tepat waktu. Membuang sampah pada tempatnya. Laksanakan pilih kelas. Makan minum dengan duduk. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Dilarang memberi teman. Mengikuti pelajaran dengan tertib atau tidak berisik. Tidak membeda-bedakan teman. Berbicara sopan. Memakai pakaian syar'i. 1000 wakaf selama seminggu. Menambah 1000 wakaf
Ya, terima kasih Mbak Novel. Silakan duduk kembali. Ya, sudah selesai kita buat keyakinan kelas 7B. Semoga kita nantinya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Ya, Ustazah akan mereview, akan mengingatkan kembali setiap hari Senin. Kita akan review tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang sudah lupa dalam satu minggu, ada yang sudah lupa apa konsekuensinya jika tidak dilaksanakan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.